kesepakatan kelas 5 dan juga latihan komputer, latihan ngetik ini. Atas bawah dulu. Memang air. Lillahi badana walhamdulillahi wassalatu wassalam linnabi habibina. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Sebelum makan kayak gini. Mantap yuk. Nah ya, kalian harus menerima apapun yang ada di hadapan kalian. Misalnya yang tadi bawa pakai ayam, sekarang dapetnya cuma pakai kerupuk, harus menerima ya. Karena ini kebersamaan akhiran. Oke? Ya, kalau sudah silakan dimakan Pak Kade. Tapi berdoa dulu bersama. Tolanan. Kamu tahu siapa yang punya? Udah diumumin. Udah, oh ya. Ya, nanti Pak Guru ada yang kehilangan, nanti suruh menghubungi Pak Guru ya. Anak-anak belajar langsung di alam, mengenal kenampakan alam, baik alami, kenampakan alami maupun kenampakan buatan. Kita sedang ada di bukit. Latihan mengoperasikan laptop atau latihan ngetik. Anak sangat antusias. Aja direwangi lah ya, latihan dewek tapi boleh di
Ramadan kebuli itu nggak boleh ya, dilarang. 3 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Market Day, siklus jadi pengusaha. Isinya apa aja di dalam? Yuk kita beli. Yang jual anak, yang beli anak. Halo, halo semua, halo. Yuk. Nah, ini beli apa ini? Beli es. Ada es, ada makelon, ada kue lapis, buburunya beli, ada puding. Ya udah, ini udah icol-icolan. Ternyata udah di video. Ya? Diangkat. Kalau sudah dibuka di sini apa di rumah? Buka tapi bungkusnya, kertas kadonya jangan nanti dibuang di tempat sampah ya. Oke, buka 1, 2, 3, silakan dibuka. Bungkusnya, kertas kadonya. Dituturi Bayu sing bener. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini penyanyi semua dikumpulkan ini dalam rangka ini dari Pak Andri yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Hari ini beliau akan sesi berbagi. Oleh karena itu nanti apa-apa yang akan beliau sampaikan, yang akan beliau bagi dengan kita semua, mudah-mudahan ini
kita akan dapat mengambil manfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Andri telah mengikuti program guru penggerak yang sudah berjalan beberapa waktu dan pada hari ini akan melaksanakan seksi berbagi. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Andri disusul dengan teman-teman yang lain juga akan di program guru penggerak. Ini juga pada hari ini ada webinar dan juga ke depan ada program pendaftaran program guru penggerak untuk angkatan 8, 9, dan 10. Kepada Bapak Ibu semua diharapkan nanti bisa ikuti jejak Pak Andri. Nah, untuk acara pada hari ini yaitu sesi berbagi pemahaman dalam mengikuti PGP. Hari ini Pak Andri akan membawa tema yaitu penerapan budaya positif. Itu monggo itu sepenuhnya saya kepada Pak Andri. Yang dapat disampaikan sebagai awal dari pertemuan atau untuk mengawali pertemuan. Untuk selanjutnya pada Pak Andri, waktu saya serahkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SMP 1 Banjar Pangpen. Hari ini berbiar karena cuacanya sudah sedikit terang. Baik, terima kasih waktu berikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman saya selama mengikuti guru penggerak yang kurang lebih berarti sudah 2 bulan. Mulai awal bulan Agustus itu kemarin mulai lagi, sekarang sudah pertengahan September. Dalam program guru penggerak itu sebenarnya enak Bapak Ibu, karena dalam program guru penggerak itu sudah ada jadwal tersendiri setiap hari. Dan sekarang saya sudah di modul 2. Untuk setiap modul itu ada 4 bahasan. Sekarang saya sudah di modul 2. Kemudian yang saya dapatkan di modul 1 itu ada 4 topik. Topik yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian topik yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Peta yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Dari setiap modul dan topik materi itu terbagi menjadi 7 bagian. Atau kalau diterjemahkan ke dalam hari itu bisa jadi 1 minggu. Jadi hari pertama itu adalah mulai dari diri. Di situ para guru penggerak diminta untuk istilahnya menggali pengetahuan yang sebelumnya dimiliki, kemudian elaborasi, eksplorasi konsep. Di situ kita diminta untuk membaca dan menyaksikan video. Kemudian ruang kolaborasi, di situ nanti kita berbagi dengan teman SGP lain. Ada lagi demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, dan yang terakhir aksi nyata. Kalau disingkat itu ada singkatannya Merdeka. Itu tahapan dalam mengikuti CGP setiap topiknya.
Untuk modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu saya benar-benar mendapatkan hal yang istilahnya, kalau dulu kan selama kuliah mungkin kita hanya membaca nih. Selama kuliah di Prateli apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan, mulai dari Maswa Sundurodo, Imas Demang Taso, Tuturi Handayani. Dan ketika saya terjun ke sekolah itu sudah lupa semua. Dan kemarin selama pendidikan itu diingatkan kembali bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setiapnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi pendidikan itu hanya menuntun atau mengarahkan, bukan istilahnya kita mendikte. Dan di situ pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nanti di belakang kita akan belajar bagaimana kodrat anak-anak. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan itu ada 4. Yang pertama, dasarnya adalah guru hanya bisa menuntun atau among. Kemudian yang kedua, kodrat anak itu adalah bermain dan merdeka. Merdeka itu maksudnya tidak bisa diarahkan. Nanti di belakang kita akan saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu harusnya berpihak kepada anak. Serta yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan adalah budi pekerti. Itu yang lebih ditekankan oleh beliau. Kalau dulu kita mengenai Ki Hajar Dewantara itu kan melalui taman siswa, sistemnya taman siswa. Ini yang di CGP itu digalakkan atau dikembangkan lagi. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu implikasi dari pendidikan yang ada sekarang itu harusnya, yang pertama, anak itu bukan gelas kosong yang bisa kita isi apa saja, tapi anak itu tas putih yang membawa kodratnya masing-masing. Jadi di situ kita mau menggambar dengan warna merah atau menggambar dengan warna biru, itu nanti akan membekas, tidak seperti gelas kosong yang mungkin nanti dibuang itu akan hilang. Kemudian yang kedua, pendidik hanya menuntun, bukan mendikte. Kalau di sini itu dianalogikan sebagai pendidik itu seorang petani. Petani itu kalau misalnya petani menanam padi itu hanya akan tumbuh ketika dirawat dengan baik, dan nanti hasilnya adalah padi. Tidak mungkin seorang petani bibitnya menanam bibit jagung itu nanti akan tumbuh padi, itu tidak mungkin. Jadi di sini dianalogikan seorang anak itu dari awal sekolah, bahkan dari lahir itu sudah membawa fitrahnya sendiri. Kemudian di sekolah kita sebagai guru itu hanya menuntun, bukan mengarahkan. Menuntunnya di sini berarti kita harus seperti seorang petani, dia misalnya memberi pupuk, kemudian menjaga pengairannya, menyiangi dan sebagainya. Ini yang saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, hakikat anak adalah merdeka dan bermain. Yang keempat, pendidikan sebagai tempat persemaian kebudayaan. Ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini berarti alam baik lingkungan sekitar, alam sosial maupun alam lingkungan.
Di sini misalnya di SD Negeri 1 Banjar Panven, kodrat alam kita di sini masih kental dengan gotong royong. Anak-anak diberikan pendidikan tentang kegotong royongan. Kemudian kodrat zaman yang sekarang sedang perkembangan zaman kan sangat pesat, maka kita harus memperhatikan ini. Yaitu misalnya kalau dulu HP itu dilarang dibawa ke sekolahan, kalau sekarang HP adalah sebuah keharusan. Itu harus diperhatikan itu selama kita tuntut anak-anak kita agar menjadi manusia yang merdeka. Kemudian pada modul 1.2 ada topik nilai dan peran guru penggerak. Ini lebih ke pendidikan di CGP, yaitu di situ guru dituntut untuk totalitas terfokus melayani anak-anak agar dapat bertumbuh dan berkembang secara holistik, yaitu dibina cipta, rasa dan rasanya. Cipta itu pikiran, rasanya itu berarti terkait dengan hati, dan rasa atau kemauan, kekuatan sehat jasmani. Dalam otak manusia itu ada 3 bagian. Yang pertama itu otak berpikir atau itu otak manusia murni. Kemudian kita juga sebagai manusia masih membawa sistem limbik, yaitu otak yang dimiliki oleh mamalia atau hewan. Hewan di situ sistem limbik itu yang mengatur perasaan, emosi, kognitif dan sensitif. Kemudian juga ada otak reptil. Kita di bagian belakang ada otak reptil itu di situ. Jadi setiap anak mempunyai istilahnya di otaknya itu ada sifat untuk agresi atau berlaku tidak terkontrol, tapi hanya itu nanti yang lebih berkembang dominan yang mana? Apakah logika kreativitasnya yang lebih berkembang, atau emosi perasaannya yang lebih berkembang, atau tentang agresif untuk melakukan dominasi terhadap teman-teman yang lain. Ini setiap anak mempunyai 3 bagian ini. Hanya nanti yang lebih berkembang yang mana itu jadi istilahnya pertimbangan kita sebagai pendidik untuk mengarahkan anak didik kita. Dan juga kebutuhan dasar, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya. Ini harus diperhatikan. Kemudian setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar untuk menguasai atau power, yaitu menguasai teman-temannya ataupun menguasai barang miliknya, itu yang terkait dengan kekuasaan. Kemudian setiap anak juga mempunyai kebutuhan dasar untuk kesenangan. Jadi tidak salah kalau anak itu inginnya adalah main, apalagi di situ ada kebutuhan dasar untuk freedom atau kebebasan. Itu anak inginnya bebas bermain, dan ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang menjadi istilahnya apa yang pertimbangan kita untuk membuat didikan yang lebih baik. Ini tabel diagram perkembangan manusia pada usia TK atau SD itu masih lebih dominan yang ke wiraga, yaitu lebih mengembangkan ke raga, indera dan imajinasi. Kemudian nanti di SD kelas 5, 6 sampai SMP, SMA itu sudah mulai berpikir harusnya sudah mulai berpikir untuk mempunyai rasa tanggung jawab, bagaimana dia bisa mengatur irama dalam hidupnya agar lebih selaras
itu harusnya anak SMP itu sudah mulai berpikir demikian. Tapi ini perkembangan yang istilahnya biasa atau perkembangan yang sesuai dengan penelitian. Kalau mungkin di lingkungan sini ada beberapa yang tidak seperti ini, mungkin itu karena kelebihan mereka atau kelebihan anak kita. Dari ini tadi perkembangan manusia, ini saya menyuplik dari milik teman saya. Itu ada diagram trapesium usia, bahwa setiap manusia melewati fase-fasenya. Jadi di situ digambarkan dari usia 5 tahun sampai 22 tahun itu fase menanjak atau fase belajarnya sangat banyak di situ. Di situ mungkin terjadi peristiwa-peristiwa, kemudian dari umur 20, 30 sampai 50-an itu ya standar, istilahnya kita hanya menjalani apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian nanti di umur 50, 60 mungkin kita akan turun, artinya ya sudah itu yang kita dapatkan. Nah, dari diagram ini itu menunjukkan bahwa walaupun ada pengalaman di usia misalnya usia 10 tahun, kalau sekarang sudah usia 30 tahun itu masih tetap ada hal-hal yang selalu terkenang. Misalnya di situ ada peristiwa positif. Peristiwa positif itu peristiwa ketika bersekolah menjumpai suasana motivasi belajar yang baik. Itu akan selalu terkenang walaupun itu sudah 20 tahun yang lalu. Dan ada peristiwa negatif itu juga terkenang juga. Apalagi kalau yang negatif itu biasanya selalu terkenang walaupun sampai nanti usia pensiun gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan kita juga bagaimana memberikan pendidikan kepada anak, apalagi kalau harus memberikan istilahnya hukuman. Hukuman itu mungkin nantinya akan terkenang sampai 2 kok. Aku di pernah dihukum sama Pak Andri gitu. Itu yang mungkin harus diberikan. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ada profil pelajar Pancasila yang 6 profil nih. Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di situ banyak sekali. Kemudian berkebinekaan global, itu misalnya mengenal menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian nilai gotong royong, anak-anak diminta untuk berkolaborasi, kepedulian berbagi, nilai mandiri, nilai bernalar kritis, dan nilai kreatif. Itu nilai-nilai yang sebaiknya atau dimulai ditanamkan ke anak didik. Walaupun saya sendiri juga masih ngambang tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian di modul 1.3 saya belajar tentang visi dari guru penggerak. Dalam modul itu ada topik tentang inquiry apresiatif dan inquiry apresiatif dan juga manajemen perubahan. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi di sini di inquiry apresiatif itu adalah bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya bukan masalah ini. Bagaimana membuat terobosan, tapi dengan mencari hal positif apa yang kita miliki, bukan hanya dengan cara
misalnya setelah ada masalah baru kita bergerak untuk menyelesaikan. Kalau dalam inquiry apresiatif itu adalah mencari dulu apa kelebihan kita, kemudian dikembangkan agar misalnya sekolah kita menjadi lebih. Dalam inquiry apresiatif itu ada manajemen perubahan, yaitu hal-hal baik apa yang pernah dicapai, apa pelajaran yang menarik, dan bagaimana mengembangkan praktik baik. Itu ada singkatan yaitu BAGJA. Itu adalah cara bagaimana kita menggali hal positif yang ada di sekitar kita. Yang pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu kayak semacam kalau kita misalnya membuat rencana. Kalau membuat rencana, kalau di BAGJA itu kita yang pertama menyusun pertanyaan, misalnya pertanyaan prakarsa perubahan, bagaimana anak didik kita bisa bermain voli dengan baik. Itu di situ dalam pertanyaan itu menjadi pertanyaan utama. Kemudian setelahnya menjadi ambil pelajaran, yaitu mengambil atau mencari hal-hal baik apa yang mungkin dulu pernah kita dapatkan. Misalnya dulu pernah mendapatkan juara. Nah, di situ kita mencari tips dan trik dari guru-guru sebelumnya. Kemudian digali mimpi, kita harus mencari apa, misalnya anak nanti bisa pulih dengan baik, itu kita harus dikemanakan atau harus pembimbing kemana. Kemudian jadwalkan eksekusi dan atur eksekusi. Itu nanti bagaimana kita harus merencanakan dokumen yang harus ada agar nanti rencana itu bisa dimonitoring dan dievaluasi. Ini saya ada sebuah kata yaitu menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan berbangga bagi murid menjadi hal yang umum diinginkan oleh semua kita. Baik, langsung ke budaya positif yang saya angkat. Di sini budaya positif adalah topik di modul 1.4. Di situ disebutkan disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dari anak didik kita. Budaya positif itu terkait dengan apa yang didapatkan di modul 1.1, 2, dan 3 dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, dan juga tentang visi penggerak, lalu tentang inquiry apresiatif tadi, yaitu mewujudkan merencanakan perubahan yang ada di sekolah. Dalam modul 1.4 itu atau budaya positif ada perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol, kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nanti dibahas juga tentang posisi kontrol, arti disiplin, tadi 5 kebutuhan dasar sudah, dan ada segitiga restriksi. Baik, ada perubahan paradigma yang mungkin dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu lebih dikenal dengan stimulus respon, bahwa anak akan lebih terstimulus atau lebih merespon suatu hal itu kalau ada stimulus, kalau kita berikan dorongan. Tapi ternyata sekarang ada perubahan pemikiran, yaitu di situ ada teori kontrol. Dan di situ atau di teori kontrol itu ditemukan miskonsepsi atau konsep yang ternyata salah, bahwa dulu dianggapnya guru itu dapat mengontrol murid, tapi itu hanya sebuah ilusi ternyata. Kemudian
semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Ternyata di teori kontrol, penguatan positif atau pemberian, misalnya pemberian reward, pemberian penghargaan itu tidak selalu efektif. Dan juga ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter ini yang saya istilahnya merasa karena sekarang di kelas gitu nih, kalau ada anak yang membuat kesalahan itu saya dorong agar mereka merasa bersalah, tapi ternyata di sini ternyata itu adalah hanya ilusi. Dan juga di situ ada ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak memaksa. Sebenarnya tidak, bahwa orang dewasa itu tidak bisa memaksa. Seperti tadi, pendidik itu hanya bisa menuntun. Ini dijelaskan ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan sesuatu tersebut, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kontrol itu adalah menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid. Dan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika murid misalnya murid kita berikan larangan, itu bukan kita yang istilahnya murid itu nurut ke kita, itu bukan, tapi murid itu membuka dirinya bahwa atau mengerti di dalam dirinya bahwa larangan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Penguatan positif itu tidak selalu efektif. Di situ disebutkan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha, yaitu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku. Jangka waktu tertentu kemudian murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung kepada dorongan dari sang murid. Ini yang menjadi selama ini bahwa murid akan lebih baik kalau diberikan reward. Ternyata di sini ada konsepsi bahwa nantinya mungkin hal negatif yang akan terjadi itu adalah murid akan selalu tergantung. Mungkin kita selalu menuntun, misalnya anak dituntun untuk membaca, itu nanti anaknya akan tergantung kita selalu membacakan. Kemudian ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu ternyata tidak, karena kritik dan rasa bersalah itu membawa pada identitas gagal pada diri orang. Itu mereka menjadi istilahnya malu dan juga nantinya menjadi pribadi yang tidak mandiri. Kalau anak itu selalu diberikan rasa bersalah, saya tidak mengerjakan PR, terus dihukum, itu kan menjadi anak yang rasa bersalah. Itu mungkin menjadi anak yang istilahnya tidak mandiri, kemudian menjadi anak yang pendiam dan sebagainya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat suatu hal. Apapun yang diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk kalau ada hal paksaan.
ada stimulus respon melawan teori kontrol bahwa pandangan tentang dunia di situ dulu ketika teori stimulus respon bahwa kebutuhan kita atau kebutuhan anak itu sama, tapi menurut teori kontrol bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda dan semua orang melihat hal yang sama. Misalnya melihat matematika tambahan sebagai hal yang sama, itu ternyata tidak ada anak yang melihat tambahan mungkin sebagai lidi yang ditambah-tambahkan. Ada juga yang melihat yang mungkin sudah secara nalarnya baik, secara abstrak langsung misalnya 1 ditambah 1 2. Terus juga ada pandangan dulu kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan yang sama dengan kita itu adalah hal yang baik, ternyata itu salah. Harusnya kita yang berusaha memahami pandangan orang tentang suatu hal, kita yang memahami lalu mengarahkan, tidak mengontrol, tidak memaksa. Dulu ada orang lain bisa mengontrol saya, ternyata menurut teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain, dan ternyata tidak, itu bukan hasil dari dorongan atau paksaan dari kita, tapi itu adalah hasil dari jin orang tersebut atau murid tersebut agar dia mau berperilaku sesuai dengan arahan pada kita. Ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama yaitu dia berposisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum misalnya itu akan berkata, ayo patuhi aturan saya, awas kamu selalu saja salah, pasti selalu berakhir begitu, selalu saja nilaimu tidak baik, selalu saja tidak menjalankan PR. Itu adalah posisi dari penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu murid harus menurut dengan cara dia. Mungkin kalau diibaratkan saya mungkin ada di sini. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat orang atau murid selalu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan misalnya, "Bu sangat kecewa sekali dengan kamu." Kalau tadi kan misalnya ada awas, kalau besok nilaimu jelek lagi. Kalau di sini itu lebih lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat ini? Ini tadi kalau membuat murid merasa bersalah akan membuat dia rendah diri dan dia kedepannya bukan bisa mandiri. Ini kalau menurut teori kontrol. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan selalu dihantui rasa telah mengecewakan orang-orang yang sayangi. Itu teori posisi kontrol, yaitu membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah dia posisi sebagai teman. Jadi guru memposisikan dirinya itu ibaratkan teman
dari murid-muridnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman pada guru itu bisa negatif dan juga bisa positif. Positifnya, hubungan baik akan terjalin, komunikasi baik akan terjalin. Tidak seperti yang tadi, posisi sebagai pembuat rasa bersalah maupun hukum, mungkin komunikasinya kurang terjalin. Tapi kalau posisi sebagai teman, itu akan terjalin komunikasi. Hanya saja di sini juga nantinya akan memberikan dampak negatif kalau guru memposisikan dirinya sebagai teman. Yaitu di sini disebutkan hal negatif dari teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, misalnya Pak Guru jahat, dan juga tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul yaitu murid akan bertindak hanya untuk guru tertentu atau guru yang disenangi. Itu kalau memposisikan diri guru sebagai teman. Misalnya di situ disebutkan contohnya, misalnya ayo bantulah demi bapak. Misalnya ada anak yang tidak mau menulis, tidak menulis, kemudian Pak gurunya di depan, misalnya saya di depan, ayolah anak ini demi bapak. Kalau kalian tidak mau belajar, tidak mau menulis, kalian nanti nilainya jelek. Itu ada baiknya juga ada buruknya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Monitor di sini berarti mengawasi. Yaitu pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Di sini berdasarkan posisi pemantau itu harus ada peraturan-peraturan sebelumnya dan konsekuensi yang apabila melanggar aturan-aturan tersebut. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Istilahnya di sini menjaga. Kalau tadi yang berposisi sebagai teman, kita dekat sekali dengan murid. Kalau sebagai pemantau, kadang kita dekat, kadang juga harus membatasi. Itu bahwa kita harus memberikan mungkin peraturan disiplin. Pertanyaan yang mungkin diajukan oleh seorang pemantau, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu melanggar? Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau guru yang memposisikan sebagai pemantau, dia akan selalu menggunakan catatan. Hanya si A melanggar sudah berapa kali, si B tidak menjalankan berapa kali. Itu nanti yang menjadi senjata untuk melemahkan murid istilahnya. Dan posisi yang terakhir yang paling tinggi, guru memposisikan sebagai manajer. Itu manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah posisi tertinggi dari seorang guru ketika memposisikan dirinya. Di situ misalnya apa yang kita yakini. Jadi misalnya ketika ada anak berperilaku menyimpang dari aturan, itu anak di empat mata, duduk empat mata, dan di situ digali. Karena setiap anak itu pasti tahu aturannya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya bahwa misalnya itu baik atau muncul itu buruk? Di situ diberikan penguatan sebagai manajer. Nanti anak
yang akan menentukan sendiri perbuatan itu salah atau benar. Itu posisi kontrol dari seorang guru. Kemudian lanjut ke disiplin positif. Arti disiplin di situ adalah dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Yaitu jadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu sehingga terbangun motivasi intrinsik. Anak harus dibangun dulu motivasinya, misalnya di awal pelajaran, di awal tahun untuk belajar mengikuti pelajaran yang akan diberikan. Itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Nih, ada 3 alasan bagaimana seseorang itu motivasi bertingkat tadi. Jadi kita tidak bisa memaksa bahwa anak itu harus bagaimana, tapi ternyata dia mempunyai motivasi tersendiri untuk melakukan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak selalu mengerjakan PR, tapi di situ anak itu mempunyai motivasi agar tidak dihukum. Itu adalah motivasi yang terendah. Dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya agar diberikan cap, diberikan label bahwa dia anak pintar. Itu juga motivasi yang masih lemah atau rendah. Dan yang terkuat adalah agar anak itu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya tadi, anak yang selalu mengerjakan PR, kalau yang ada di posisi yang ketiga itu, dia itu berpandangan bahwa PR itu adalah sebuah kewajiban atau belajar adalah sebuah kewajiban. Jadi bukan untuk menghindari hukuman dari guru. Tadi kebutuhan dasar manusia juga. Ini ada segitiga restitusi, hal yang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini, kalau kemarin saya sudah praktek, tapi praktek hanya sebagai skenario. Itu ada anak yang membuat kesalahan di situ tidak dihukum atau tidak dimarahi, tapi di situ ada tindakan-tindakan. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Di situ anak kemudian ditanya, kamu tentu punya alasan, misalnya mengapa anak itu bertengkar. Adakah cara efektif selain bertengkar? Adakah cara efektif selain emosi? Kemudian menstabilkan identitas. Tanya anak tadi yang emosi, anak yang bertengkar, itu diberikan penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga dulu pernah bertengkar, tapi itu bukan hal yang baik. Nah, jadi di situ kalau yang di langkah pertama itu anak diminta mengumumkakan alasannya, kalau di langkah kedua anak itu diberikan pandangan bahwa apa yang dilakukan itu menurut dia salah apa benar. Kalau dia mengaku salah, itu dilanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya tadi bertengkar itu adalah keyakinan yang salah, maka disepakati setelah bertengkar harus bagaimana. Di situ dalam segitiga restitusi ini bukan kita atau bukan guru yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri yang memilih solusi tersebut. Misalnya 2 anak bertengkar, bukan kita yang menyuruh ayo maaf-maafan itu tidak, tapi anak itu diberi pilihan. Ayo bagaimana kalau anak yang bertengkar agar saling bermaafan, misalnya anak akan memilih untuk saling bersalaman dan sebagainya. Itu tentang segitiga restitusi ini sebuah teori
bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul. Tujuan restitusi itu, segitiga restitusi tadi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran bukan perasaan, dan menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Ini beberapa, tidak nampak, aksi nyata ketika saya mengikuti pendidikan SMP. Itu ada pembelajaran di luar kelas. Gambarnya dulu itu ketika saya ajak ke Bukit Pengaritan, dan kemudian di sana karena materinya adalah penampakan alam, diminta untuk memandang atau melihat bagaimana penampakan alam sekitar. Kemudian ada praktek langsung di sini, saya menggambarkan sebagai ketika saya membuat batik peluk langsung, jadi anak mempraktekkan secara langsung dan berkreasi. Di situ anak saya ajak bermain plastisi untuk membuat model hewan, karena di kelas 5 ada materi hewan vertebrata dan avertebrata. Itu saya minta anak masing-masing membuat contoh hewan tentang tadi hewan avertebrata dan vertebrata. Hasilnya ada di kelas. Itu ada anak yang membuat kelinci untuk contoh hewan yang vertebrata. Kemudian yang avertebrata itu banyak yang membuat cacing, itu yang paling gampang. Itu yang saya laksanakan untuk mencoba bagaimana pendidikan yang berbeda pada anak. Pendidikan yang budi pekerti, ada takbiran kemarin dengan Pak Adek guru kelas 6 yang sebelumnya tidak tahu tentang takbiran. Alhamdulillah setelah di Banjarmasin jadi tahu takbiran itu seperti apa. Dan praktek langsung itu saya mengambil contoh yang market day, anak langsung mengalami jual beli. Kemudian yang sholat jamaah dengan Pak Aminnya. Ini kemarin ada restitusi kasus, ini 2 anak yang saya ambil tapi hanya sebagai skenario, tidak bukan aslinya. Jadi di situ kasusnya antara Bayu dan Damar itu bertengkar sampai bagaimana bisa berbaikan. Dan ada sarapan pagi yang saya praktekkan. Kalau ini sih tahun kemarin, sarapan pagi itu anak pagi-pagi diminta tukar soal. Ini hanya istilahnya usaha saya bagaimana menciptakan anak itu ya sarapan pagi. Kalau sekarang saya menerapkan di dalam kelas. Di dalam kelas anak mempunyai satu buku khusus. Itu buku di situ setiap harinya itu diisi soal oleh misalnya satu anak membuat satu soal, besok paginya dikerjakan oleh anak yang lain. Secara bertukar. Beberapa aksinya yang coba saya hadirkan. Ini ada tulisan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh domba seorang petani. Yaitu seorang petani itu hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, yaitu dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasuh ulat-ulat dan jamur yang mengganggu tanaman padi. Tapi padi itu akan tetap tumbuh sebagai padi. Entah nanti padinya itu tumbuh dengan baik, menghasilkan padi yang berbobot atau tidak, itu tergantung pendidiknya atau tergantung petaninya. Sama seperti kita dididik anak, dididik murid itu ibarat benih yang mempunyai karakternya masing-masing. Tinggal kita bagaimana kita memberikan wadah, memberikan sawahnya
dituntut dipelihara dengan baik agar nanti bibit tadi itu bisa tumbuh dengan baik. Matur nuwun. Jadi itu sekilas tentang bagaimana saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Monggo Pak Ade, Pak Adi dilanjutkan lagi Pak Adi guru penggeraknya, karena memang belum ada kesempatan sampai tanggal 30 September ada kesempatan untuk daftar angkatan 8, 9, 10. Gini,